Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahir. Saya mahasiswa keperawatan Prodi D3 Keperawatan Belitung. Nah, di sini saya akan membahas mengenai asuhan keperawatan ensefalitis. Definisi dari ensefalitis adalah infeksi yang mengenai sistem saraf pusat atau disingkat SSP yang disebabkan oleh virus atau mikroorganisme lain yang non-purulen. Penyebab tersering dari ensefalitis adalah virus, kemudian herpes simplex, orbovirus, dan jaringan disebabkan oleh enterovirus, gondongan, dan endenovirus. Ensefalitis juga terjadi pada pasca infeksi campak, influenza, varicella, dan pasca vaksinasi pertussis, Mutakin 2008. Etiologi bakteri penyebab ensefalitis adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus E. coli M, tuberkulosa, dan T. Polydum. Tiga bakteri yang pertama merupakan penyebab ensefalitis bakterial akut yang menimbulkan pernanahan pada korteks cerebri sehingga terbentuk asbes cerebri. Manifestasi klinis. Adapun gejala-gejala yang mungkin timbul pada masalah ensefalitis adalah yang pertama, panas badan meningkat. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, muntah-muntah. Yang keempat, kuku kuduk apabila infeksi mengenai meningen. Yang selanjutnya adalah gelisah, kadang disertai perubahan tingkah laku. Selanjutnya, gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, dan kejang. Patofisiologis, virus masuk tubuh klien melalui mulut, seluruh saluran pernapasan, dan saluran cerna. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus akan menyebar ke seluruh tubuh dengan cara lokal. Aliran virus terbatas menginfeksi selaput lendir, permukaan, atau organ tertentu. Penyebaran hematogen primer, virus masuk ke dalam darah, kemudian menyebar ke organ dan berkembang biak di organ tersebut, dan menyebar ke bagian saraf. Virus berkembang biak di permukaan selaput lendir dan menyebar melalui sistem persyarapan, Mutakin 2008. Setelah terjadi penyebaran ke otak, timbul manifestasi klinis ensefalitis. Masa prodromal berlangsung selama 1-4 hari, ditandai dengan demam, sakit kepala, pusing, muntah, nyeri tenggorokan, malaise, nyeri ekstremitas, dan pucat. Penatalaksanaan. Yang pertama, di rumah sakit. Yang kedua, penatalaksanaan secara umum tidak spesifik. Tujuannya adalah mempertahankan fungsi organ dengan menguasakan jalan napas tetap terbuka, memberikan makanan internal dan pra-enteral, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, koreksi gangguan asam basah darah. Yang ketiga, atasi kejang. Yang keempat, bila tanda peningkatan tekanan intrakranial dapat diberikan monitor 0,5 sampai 29 per kilogram berat badan 4 dalam periode 8 sampai 12 jam. Yang kelima, pada pasien dengan gangguan menelan, akumulasi lendir pada tenggorokan, paralisi pita suara, dan otot napas dilakukan drainase postural dan aspirasi mekanis yang periodik. Yang keenam, pada ensefalitis herpes dapat diberikan acyclovir 10 kilo per kilogram berat badan per hari 4 setiap 8 jam selama 10-14 hari. Laporan kasus konsep dasar asuhan keperawatan pada pasien penyakit ensefalitis. Yang pertama, pengkajian yang dilakukan adalah identitas.
Ekskolitis dapat terjadi pada semua kelompok umur. Keluhan utama berupa panas, badan meningkat, kejang, dan kesadaran menurun. Riwayat penyakit sekarang. Mula-mula anak rewel, gelisah, muntah-muntah, panas badan meningkat, kurang lebih 1-4 hari, sakit kepala. Riwayat penyakit dahulu, klien sebelumnya menderita batuk, pilek kurang lebih 1-4 hari, pernah menderita penyakit herpes, penyakit infeksi pada hidung, telinga, dan tenggorokan. Riwayat penyakit keluarga. Keluarga ada yang menderita penyakit yang disebabkan oleh virus. Contoh, herpes dan lain-lainnya. Bakteri, contoh, Staphylococcus aureus, Streptococcus E. coli, dan lain-lainnya. Imunisasi. Kapan terakhir diberikan imunisasi? DTV. Karena encephalitis dapat terjadi pada imunisasi pertussis. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah suatu penyatuan dari masalah pasien yang nyata maupun potensial berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Boy Di Hartono 1994. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada masalah encephalitis adalah gangguan rasa nyaman, nyeri, berhubungan dengan sakit kepala mual, hipertermi berdasarkan dengan B per D reaksi inflamasi. Yang ketiga itu adalah gangguan sensorik, motorik, penglihatan, pendengaran, gaya bicara, berhubungan dengan kerusakan susunan saraf pusat. Resiko terjadinya kontraktur, berhubungan dengan spastik berulang. Intervensi keperawatan. Yang pertama, gangguan rasa nyaman, nyeri berdasarkan dengan sakit kepala mual. Tujuannya nyeri teratasi. Intervensi yang dilakukan adalah yang pertama itu mandiri, berikan tindakan nyaman. Berikan lingkungan yang tenang, ruang agak gelap sesuai indikasi. Kaji intensitas nyeri. Tingkatkan tirah baring, bantu kebutuhan perawatan diri pasien, berikan latihan rentang gerak aktif atau pasif secara tepat dan masase otot daerah leher dan bahu. Kolaborasi, berikan analgesik sesuai indikasi. Rasional, tindakan non-analgetik dapat menghilangkan ketidaknyamanan dan memperbesar efek terapi analgetik, menurunkan reaksi terhadap stimulasi dari luar atau sensitivitas terhadap cahaya, dan meningkatkan istirahat atau rileks. Untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan, kemudian menurunkan gerakan yang dapat meningkatkan nyeri, dapat membantu merelaksasikan ketegangan otot yang meningkatkan reduksi nyeri atau rasa tidak nyaman tersebut. Obat ini dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan atau istirahat umum. Yang kedua itu adalah hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi. Tujuannya suhu tubuh normal, kriteria hasil mendemonstrasikan suhu dalam batas normal, bebas dari kedinginan. Intervensi yang mandiri. Pantau suhu pasien, perhatikan menggigil diaporasi. Rasionalnya itu adalah suhu tubuh 38,9 sampai 41 derajat Celcius menunjukkan proses penyakit infeksi akut. Yang selanjutnya itu pantau suhu lingkungan, batasi atau tambahkan linen tempat tidur sesuai indikasi. Rasionalnya suhu ruangan atau jumlah selimut harus diubah untuk mempertahankan suhu mendekati normal. Yang selanjutnya itulah berikan kompres mandi hangat. Hindari penggunaan alkohol. Rasionalnya dapat membantu mengurangi demam. Kolaborasi, berikan antipiretik sesuai indikasi. Rasionalnya digunakan untuk mengurangi demam dengan aksi sentralnya pada hipotalamus.
Yang ketiga, itu adalah gangguan sensorik motorik atau penglihatan, pendengaran, dan gaya bicara berhubungan dengan kerusakan susunan saraf pusat. Tujuannya itu memulai atau mempertahankan tingkat kesadaran dan fungsi perseptual. Kriteria hasil mengakui perubahan dalam kemampuan dan adanya keterlibatan residual, mendemonstrasikan perilaku untuk mengkompensasi terhadap hasil. Intervensi, lihat kembali proses patologis kondisi individual, rasional, kesadaran akan tipe daerah yang terkena membantu dalam mengkaji atau mengantisipasi defisit spesifik dan keperawatan. Selanjutnya itu adalah evaluasi adanya gangguan penglihatan. Rasionalnya, munculnya gangguan penglihatan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan pasien untuk menerima lingkungan. Selanjutnya, ciptakan lingkungan yang sederhana, pindahkan perabotan yang membahayakan. Rasionalnya, menurunkan dan membatasi jumlah stimulasi yang mungkin dapat menimbulkan kebingungan bagi pasien. Implementasi adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan FND 1995. Evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah perbandingan yang sistemik atau terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Linda Jual Cepanito 1999. Evaluasi pada pasien dengan masalah ensefalitis adalah pemenuhan nutrisi pasien adekuat, melaporkan nyeri hilang atau terkontrol, tidak mengalami kejang atau cedera lainnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.